kabarnya nih adik-adik? Puji Tuhan. Kak Devi mau tanya nih, ada sukacita nggak? Kalau yang bilang ada, angkat tangannya. Oke, good. Turunkan lagi tangannya. Nah, adik-adik, untuk ibadah kita hari ini, Kak Devi mau perkenalkan. Kak Devi ditemani untuk song leader ada Kak Yesi. Hai. Dan juga ada Bang Jojo. Halo. Tak lupa juga ada pemain musik kita nih, abang-abang kita yang kece-kece. Siapa itu? Ada Bang Sintong Siombing. Dan juga ada Bang Fendi Purba. Dan yang terakhir ada Bang Abraham Simanjuntak. Oke adik-adik, Kak Devi minta adik-adik untuk persiapkan senjata kita yuk. Alkitab kita dipersiapkan, alat tulis kalau diperlukan juga dipersiapkan. Kak Devi tunggu 1 menit. Oke, sudah dipersiapkan adik-adik? Oke, good. Yuk adik-adik dan juga para orang tua, sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Oke, adik-adik masih semangat kan? Oke, yuk Kak Devi mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri biar kita olahraga sejenak yuk. Untuk lagu pertama kita akan bernyanyi dari judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Abang musik, kita mulai. Nah, sebelum kita menaikkan satu pujian, untuk adik-adik kita lipat tangan dulu, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa, ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di tempat ini walaupun dengan live streaming ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati adik di seluruh kami yang berada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, berikan kesehatan, kepandaian, kepintaran, kebijaksanaan, hormat kepada orang tua, dan juga berikan kedua orang tua mereka Tuhan, berkat dan rezeki. Juga Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati kebaktian ibadah sekolah minggu pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati
setiap apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta dalam menyampaikan cerita, kiranya kami maupun adik-adik sekolah minggu kami mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta kami nantinya. Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum nanti kita mendengarkan ayat hafalan yang disampaikan oleh Kak Siska, nanti kita naikkan satu pujian di Kidung Jemaat nomor 370 dengan judul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ayo Bang. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, di pagi hari ini adik-adik bertemu lagi dengan Kak Siska. Kali ini Kak Siska akan memberitahu adik-adik untuk ayat hafalannya minggu ini. Tapi sebelum kakak kasih tahu, yuk kita lihat ayat hafalan yang sudah adik-adik kumpulkan di minggu lalu. Ini dia. Shalom, nama saya Niko Sinambela, Norong 3. Ayat hafalan sekolah minggu. Yesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah makasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Isinya adalah hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu berendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Terima kasih. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Good job untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan ayat hafalannya. Nah, kali ini kakak harap yang mengumpulkan lebih banyak lagi ya. Dan ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Yuk dicek Alkitabnya, dibuka sama-sama ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kakak bacakan ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jangan lupa ya adik-adik, Roma 12 ayat yang pertama. Dan bagi adik-adik yang sudah menghafalkan, jangan lupa untuk mengumpulkan. Bisa adik-adik kumpulkan lewat media sosial, yaitu lewat Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp ke kakak, abang, guru sekolah minggu maupun ke pengurus. Dan jangan lupa ya adik-adik, dikumpulkan paling lambat hari Rabu. Betul sekali, hari Rabu tanggal 20 Januari. Dan pada hari Rabu, kakak harap para orang tua standby ya di grup sektor masing-masing. Karena nanti kakak dan abang akan memberitahu list adik-adik yang sudah mengumpulkan ayat hafalannya. Jangan sampai nama adik-adik tidak ada di situ. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Ayo kumpulin lagi, menghafal lagi yang lebih banyak. Biar Tuhan makin senang lihat adik-adik semakin rajin sekolah minggu dan juga menghafal ayat hafalannya. Oke adik-adik, kakak tunggu ya ayat hafalan dari adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Itu dia adik-adik ayat hafalan yang telah disampaikan oleh Kak Siska. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Hamang Pendeta, gak sabar kan? Kita mau bernyanyi dulu, Pribadi yang Mengenal Hatiku.
Shalom anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, yuk kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amang percaya dan amang yakin kita semua berada di dalam sukacita, berada di dalam kegembiraan yang walaupun sampai saat ini kita masih harus beribadah. Secara khusus anak-anakku masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Tetapi amang yakin dan percaya kita tetap bersemangat dan bersukacita untuk mengikuti ibadah ini. Oleh karena itu kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Dimulai dari ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Yuk. Kita persiapkan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 18 dimulai dari ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap, amang akan membacakan untuk kita dan mari kita mendengarkan di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Judulnya Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian cerita atau pembacaan cerita firman Tuhan pada hari ini. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar tadi kita sudah membaca. Dan amang sudah membaca dan anak-anakku sekolah minggu sudah mendengarkan ada seorang Yahudi yang sangat pintar. Yang sangat fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Amang mau tanya nih, siapa tadi namanya yang pintar itu, yang fasih berbicara, yang banyak mengetahui tentang kitab-kitab suci atau yang banyak mengetahui tentang isi-isi pada Alkitab? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Jawabnya adalah orang yang pintar itu yang bernama Apolos. Dia. Apolos memang terkenal pintar. Apolos memang terkenal cerdas. Apolos memang terkenal dia suka berbicara dan bahkan menjelaskan tentang kitab suci dan bahkan menjelaskan tentang nama Tuhan Yesus. Dan itu sebenarnya disukai oleh orang-orang banyak. Tetapi anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, ada yang kurang dari Apolos.
Walaupun dia pintar, walaupun dia mahir, walaupun dia banyak mengetahui tentang Alkitab, walaupun dia fasih berbicara, mengajarkan tentang Tuhan Yesus, ada yang kurang dari Apolos. Ternyata Apolos itu hanya mengetahui baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu kan kalau kita baca dalam kitab Injil, dikatakan Yohanes itu membaptis orang-orang yang banyak itu datang dari berbagai tempat ke tempat di mana Yohanes itu membaptis di suatu tempat, di suatu sungai yang namanya Sungai Yordan. Dia membaptis orang banyak itu dengan air. Yohanes pernah bilang begini, mengatakan begini, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang kemudian setelah aku akan membaptis kamu dengan Roh. Menunjuk kepada Yesus. Jadi ternyata walaupun itu Apolos pintar, Apolos itu luar biasa banyak pengetahuannya, dan Amang yakin juga anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang suka membaca Alkitab, orang-orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang suka berdoa, tetapi pasti ada kekurangannya. Ya kan? Itu dia. Nah, oleh karena itu ketika ada dua orang perempuan yang bernama Priscilla dan Aquila, nah itu dia. Ada Priscilla dan seorang yang bernama Aquila datang menjumpai ketika mereka mendengarkan ada seorang yang bercerita tentang Tuhan Yesus, yaitu tadi Apolos. Lalu Priscilla dan Aquila ini membawa Apolos itu ke rumah mereka dan mereka menjelaskan kepada Apolos tentang jalan Allah. Menjelaskan jalan Allah. Kalau jalan Allah itu anak-anakku adalah jalan yang penuh dengan sukacita, jalan yang penuh dengan kebaikan, jalan yang penuh dengan kegembiraan. Lalu mereka menjelaskan siapa itu Yesus. Dan akhirnya semakin bersemangat itu tadi Apolos. Yang walaupun dia sudah mengenal Yesus, tapi dia semakin bersemangat, semakin mengerti dan semakin bersukacita untuk menjelaskan, untuk menyampaikan kepada orang banyak siapa itu Yesus bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, Amang mau menyampaikan ada dua kado terindah dalam kebaktian kita pada hari ini. Yuk, apa itu? Yang pertama Amang mau ajak dulu anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar. Seperti Apolos ini yang tetap bersemangat, yang tetap bersukacita, yang tetap bergembira, bercerita. Menyebarkan atau menyampaikan atau membuat orang lain semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Memang sudah hampir 1 tahun kita tidak beribadah di gereja. Ya, Amang akui itu. Sudah hampir 1 tahun anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar tidak beribadah di gereja. Kalian masih tetap beribadah di rumah, dari rumah kita masing-masing. Tapi ini ada, Amang perhatikan. Ada salah seorang anak sekolah minggu HKBP Lontar, gak usah Amang sebutkan siapa namanya. Tapi ada yang menunjukkan satu foto ketika ada beberapa anak sekolah minggu dalam satu keluarga. Mereka, waktu itu mereka ditunjukkan fotonya lagi berdoa. Wih, tahu doanya bagaimana? Anak ini, anak sekolah minggu ini belum sekolah. Masih kecil sekali. Kalau Amang tidak salah paling berusia tidak sampai 2 tahun. Tetapi ketika dia berdoa, tangannya begini. Tangannya dilipat, lalu dia tunduk kepala, lalu dia menutup mata. Dia sangat menikmati berdoa.
Lalu Amang bayangkan anak-anakku sekolah minggu. Ya, ternyata walaupun si anak ini tidak beribadah di gereja, walaupun dia beribadah di rumah, walaupun dia harus bersama-sama dengan kakaknya, dengan abangnya beribadah dari rumah, tetapi sukacitanya, kegembiraannya, kebahagiaannya untuk memuji Tuhan gak berkurang. Sama seperti Apolos itu ya. Jadi Amang mau ajak kita dulu, anak-anakku ya, sekali lagi semua anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi kita bersemangat, bersukacita, berbahagia, bergembira untuk memuji Tuhan. Bercerita, siapa itu Yesus. Jadi kalau minggu ini mengatakan dia mengenal engkau. Ada lagu sekolah minggu begini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, ku jawab ya. Harus Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal Amang, Tuhan mengenal guru-guru sekolah minggu, Tuhan mengenal anak-anak sekolah minggu, Tuhan mengenal semua kita anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar. Lalu ketika Tuhan mengenal kita, ketika Tuhan tahu siapa anak-anak sekolah minggu, ayo kita semakin bergembira untuk memuji Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku, mau enggak kita? Maukah anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus seperti Priscilla dan Aquila yang membawa orang-orang lain makin percaya, makin bersemangat untuk bercerita tentang Tuhan Yesus? Ayo, tadi kan Priscilla, Aquila itu ketika mereka mendengarkan nama Apolos, ada salah seorang namanya itu Apolos, ini harus diajak lagi supaya semakin benar pemberitaannya. Maka sekarang anak-anakku sekolah minggu, Amang mau ajak kalian harus mengajak misalnya abang, kakak, atau adik. Ayo, abang, kakak. Kalau misalnya itu adiknya. Lalu kalau dia abangan atau kakaan, dia mengajak adiknya. Ayo kita sekolah minggu. Kita memuji Tuhan, kita beribadah. Kalau hari Minggu ini kita adalah hari untuk memuji Tuhan, maka kita harus beribadah, memuji Dia. Itu yang harus kita lakukan. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekolah minggu yang terkasih, firman Tuhan atau cerita firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, mengajak anak-anak sekolah minggu supaya kita semakin bersemangat, bergembira, bersukacita untuk mengabarkan, bercerita siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah baik. Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah penolong dan penebus kita. Oleh karena itu, anak-anakku, sekali lagi firman Tuhan mengajak kita pada hari ini untuk semakin bersukacita, bercerita, menceritakan, menyampaikan kepada orang lain, Yesus itu adalah Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Apolos. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Di kebaktian pada hari ini, Engkau mengajarkan kepada kami dari hamba-Mu, anak-Mu Apolos, yang bersukacita, yang bersemangat untuk bercerita, mengabarkan tentang Yesus Kristus. Untuk anak-anak-Mu Priscilla dan Aquila, yang bersukacita mengajak Apolos semakin mengenal Tuhan Yesus di dalam kebenaran. Itulah yang kami rindukan. Biarlah anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Lontar semakin bergembira dan bersukacita untuk mengabarkan siapa Engkau Yesus. Engkau adalah Mesias, Engkau adalah juru selamat dan penebus kami. Biarlah Bapa, walaupun di situasi yang kami hadapi sampai saat ini,
Kami belum bisa beribadah, tapi sukacita kami, kegembiraan kami, kebahagiaan kami untuk memuji Tuhan tidak pernah surut dan tidak pernah berkurang. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu sekolah minggu ini. Berkati mereka, berikan panjang umur, berikan kesehatan, berikan sukacita, dan juga berkati orang tuanya, sehingga semuanya berada di dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, itu dia firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta. Gimana? Seru kan? Bagus ya? Sebelum kita mau menutup untuk ibadah kali ini, kita mau bernyanyi satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 362, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Baiklah anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, kita akan menutup kebaktian kita pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan, tetap bersukacita, tetap berbahagia untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.